pernah tobat. Orang Farisi itu Paulus kan dari Farisi. Ya itu dia yang dimaksud. Terima kasih Anda sudah menjawab. Gitu dong. Makanya iya, bertobat menurut saudara menjadi pengikut Kristus. Kristus yang mana? Yang bukan manusia, bukan? Betul? 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 Kristus yang menobatkan dia. Dia pengikut Kristus. Betul? Kristus yang mana? Yang bukan manusia, bukan? Betul? Menurut semua yang mana? Jadi menurut saya membaca Galatia 1 nomor 11, dia menjadi pengikut Kristus yang bukan manusia. Betul? Pasti dibilang betul. Nah, iya dong, gitu. Nah, sekarang kalau Anda sudah mengatakan betul, pengikut Paulus agamanya apa? Pengikut Paulus? Iya, agamanya apa? Nggak tahu. Oh, mama ternyata Anda sudah paham. Saya hanya ingin mengatakan, kawan, Al-Quran saya mengatakan ya'iduhum wa yumannihim. Lalu dikatakan kemudian wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang orang kafir sembah itu adalah setan yang durhaka. Itu aja. Itu pesan saya. Menurut Islam, orang kafir menyembah setan yang durhaka. Kalau Anda menolak pernyataan Al-Quranul Karim sebagai sirat, sebagai jalan menuju kepada keselamatan, maka tolong tunjukkan Anda tidak menyembah kepada setan yang durhaka dengan Anda membantah dalil demi dalil yang saya sajikan tadi, dan buktikan bahwa Kristus yang datang kepada Paulus itu adalah manusia. Kalau dia manusia yang Anda sembah, berarti Anda menyembah manusia. Tapi kalau Anda menyembah bukan manusia tapi Kristus, bahaya, karena Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang bergelar Kristus. Gitu. Barangan saja kau. Ya hadi ya bashir ya tabibi nabi Allah khairu khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kabar ujung dari dunia hingga akhirat. Dan insyaallah Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di mana Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan buat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana aku semua berdebat dengan orang-orang Kristen ini ya, dengan orang-orang para pendeta ini. Luar biasa. Dari apa yang disampaikan Aki Zuma ini banyak sekali hikmah, banyak sekali keilmuan ya, yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu, untuk menebalkan iman, keilmuan untuk menebalkan iman di dalam Islam. Karena memang apa yang disampaikannya ataupun apa yang menjadi hujahnya itu ilmu ya. Dari keilmuannya memang luar biasa semua ini, dan itu dari pihak Kristen pun mengakui. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti menurut Yesus, murid-muridnya Bani Israel harus waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata aku Kristus. Nah itu, jadi sudah terjawab siapa penyesat yang datang setelah Yesus dan bergelar apa? Jawabannya, penyesat setelah Yesus terangkat bernama Yesus dan bergelar Kristus. Mana orang banyak yang disesatkan itu? Nah ini yang kita perlu tahu. Karena satu-satunya kelompok manusia, anak keturunan Adam yang mengaku sebagai pengikut Kristus hanya Kristen. Nasihat Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Artinya penyesat Kristus ini,
penyesat yang bergelar Kristus ini akan banyak kemudian pengikutnya yang disesatkan. Dan pengikutnya sudah tentu adalah pengikut Kristus. Ini data, Bung. Lari ke Al-Quran. Al-Quran mengatakan apa? Ulaika hum syarrul bariyah. Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yukasirun. Orang-orang kafir tugasnya hanya menyesatkan dan tidak berhenti menyesatkan sampai kiamat. Yesus berkata, hati-hati dengan penyesat. Penyesatnya bergelar Kristus, pengikutnya bernama pengikut Kristus. Pengikut Kristus di dalam ajaran Islam disebut kafir. Al-Quran mengatakan kafir tidak akan henti-hentinya menyesatkan manusia. Silakan Bang, kita bicara mengenai data. Silakan. Sebentar, saya ambil yang terakhir dulu ya, Cuma. Kafir artinya dalam ajaran Islam, kafir itu halal darahnya ya. Di dalam Islam yang halal darahnya itu adalah orang yang memerangi orang yang tidak bersalah. Itu halal. Ya. Nanti kafir gak halal darahnya ya. Tidak semua kafir halal darahnya. Karena Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menyakiti orang kafir, itu sama halnya dia menyakiti aku. Itu Nabi kami yang menerangkan itu. Wah. Berarti mantap dong Nabi. Oh iya, namanya ajarannya rahmatan lil alamin. Tidak ada sejarahnya Islam itu kemudian memerangi, kecuali ketika Islam itu diperangi. Kenapa Islam itu membalas ketika diperangi? Karena tujuan orang di luar Islam memerangi Islam adalah membumi hanguskan ajaran Islam. Sedangkan ajaran Islam harus sampai pada hari akhir zaman. Karena Islam adalah untuk seluruh umat manusia. Salah sendiri ketika Islam sudah datang tidak masuk Islam. Jadi kita kembali kepada tema saudara, siapa penyesat yang Yesus katakan yang muncul setelah dia? Apa gelarnya dan apa nama pengikut-pengikutnya? Itu. Ya, silakan. Saya nggak tahu penyesatnya itu siapa. Sekarang menurut Zuma siapa? Yang datang kepada Paulus bergelar Kristus dan pengikutnya kemudian bernama Kristen. Kalau ada kandidat lain, mari tunjukkan kepada saya. Saya tidak menuduh nih, saya tidak menuduh, tapi saya berdasarkan data. Oke. Data di mana yang mengatakan Paulus itu bergelar Kristus? Oke, kalau itu yang Anda minta, saya katakan kepada saudara, di dalam Matius 24 nomor 24 jelas dikatakan bahwasanya penyesat itu datang dengan memakai nama Kristus. Ada oknum yang datang kepada Paulus mengaku Kristus dan itu bukan manusia. Coba Anda baca di dalam Galatia 1. Apa yang diterangkan kemudian oleh Paulus di dalam suratnya? Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nomor 11-nya diterangkan, sebab aku menegaskan kepadamu wahai saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara, Maria melahirkan apa? Bayi Yesus. Manusia atau bukan? Manusia. Manusia. Paulus mengaku menerima Injil bukan dari manusia. Sampai sini saudara paham? Kan pertanyaan tadi masih
Pertanyaan, Maria melahirkan siapa? Ya, Maria melahirkan manusia. Yesus ya. Sementara manusia yang dilahirkan oleh oleh Maria bernama Yesus kan? Iya. Paulus mengaku menerima Injil bukan dari Yesus anak Maria, tetapi dari Yesus yang bukan manusia. Yesus anak Maria berkata, waspadalah kepada Yesus yang bergelar Kristus yang adalah penyesat. Berarti Yesus yang manusia menubuatkan munculnya penyesat yang bernama Yesus yang bukan manusia. Simple. Dan akan menyebabkan banyak orang tersesat. Dan Yesus yang bukan manusia ini memiliki banyak pengikut bernama Kristen. Ini fakta. Oke. Makanya kalau jadi gimana? Kesimpulan Zuma, siapa itu penyesat? Siapa itu penyesat? Penyesat itu adalah Kristus palsu yang datang kepada Paulus, yang membimbing Paulus untuk mengkristenkan manusia. Oke. Kalau bukan dia, lalu yang mana? Sebentar. Kalau Ya, silakan. ada Kristus asli dan Kristus palsu. Yes. Benar. Oke. Yang menurut Zuma, Kristus yang asli yang mana dan Kristus palsu yang mana? Kristus asli adalah manusia anak Maria. Oke. Sepakat? Waduh, kacau. Saya. Ya Allah, kena culik. Aduh, teing oten. Kenapa sih coten-coten ini kagak jelas sekali? Teman-teman bantu di tap-tap komal klip. Naik Ya, lagi Bro Bang Admin, Suma. selamat malam Bro Admin. Selamat malam, Bang. Ya, saudaraku jangan sampai absen. punya host ini yang kena tombak. Kalau host yang punya tombak semuanya terdampar Jadi, ini. Tap. Paulus itu yang mendirikan ajaran Kristen sebagai pengikut Kristus yang palsu. Sebentar, Bang. Ya, memang itu kenyataannya. Paulus mendirikan ajaran Kristen yang artinya Kristen itu adalah pengikut Kristus. Kristus itulah yang palsu, kata Yesus. Waspada terhadap Mesias. Kristus yang baru. Tadi pertanyaan saya tadi belum sempat dijawab. Mohon maaf Bang Udah, Suma Bang Suma jangan udah naik, digedein ya. Bang Suma jangan digedein, silakan. Itu belum selesai dijawab Zuma. Oke. Jadi Kristus asli adalah yang datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan Bani Israel menyembah kepada Tuhannya Nabi Musa. Kristus palsu adalah yang datang kepada Paulus, mengajarkan Paulus agar Paulus mengajarkan seluruh bangsa untuk menyembah dirinya. Pertanyaannya, adakah Yesus yang asli mengajarkan menyembah dirinya? Tidak ada. Tidak ada, benar. Lalu siapa yang mau disembah selain daripada Tuhan? Nah, kan begini. Menurut Zuma kan ada Kristus asli sama Kristus palsu. Yes. Benar kan? Betul. Sekarang tolong Zuma tunjukkan siapa itu yang Kristus palsunya. Kristus palsu yang datang kepada Paulus yang bukan manusia. Oke, menurut Zuma apa? Kalau bukan manusia. Iblis. Siapa lagi? Oke. Coba Anda lihat di dalam Lukas 4 nomor 6. Saya nggak mau lihat kitab. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 14 atau Yohanes 12 nomor 31. Saya nggak pegang kitab sekarang. Lalu gimana ceritanya saya harus ngajarin saudara? Saya cuma ketika Anda menyatakan bahwa ada asli sama palsu. Ya itu pasti. Buktikan dong. Apa yang harus saya buktikan? Ya, buktikan yang asli sama palsu. Oke. Yang asli itu manusia. Yesus manusia enggak? Yesus manusia. Yang datang kepada Paulus manusia enggak? Menurut Zuma? Menurut Paulus. Bukan menurut Zuma. Kan mau menurut Paulus, jangan menurut saya, saudara. Menurut Zuma kan yang menurut Paulus.
Itulah kebiasaan. Loh, kenapa harus menurut saya sih? Yang saya tahu kawan, Yesus mengaku manusia. Yohanes 1 nomor 51. Aku manusia. Oke. Yang datang kepada Paulus mengaku bukan manusia. Berarti dua oknum yang berbeda. Benar nggak? Loh, yang menyatakan asli sama palsu kan Zuma. Yang asli yang manusia kan? Sekarang Zuma tolong buktikan yang palsunya. Saudaraku, yang asli yang manusia kan? Ya. Yang palsu yang bukan manusia kan? Iya dong. Sabar. Iya Sabar dong. dulu, oke lah. Sekarang Iya saya mau dong. ngaku. Iya dong. Menurut Iya dong. menurut Zuma, Gimana jangan saudara? ketawa, jangan ketawa dulu. Nggak Menurut apa-apa, Zuma, biarin yang aja asli Bang itu Zuma ketawa. Dia lagi lega. Iya, kenapa? Menurut Zuma, yang asli Iya. itu masih Iya. masih ada atau sudah tidak ada lagi? Masih ada sampai sekarang, masih ada. Yang Oke. membimbing kalian itu loh. Yang ngajarin kalian makan babi, makan anjing, tidak menyembah kepada Elohim, itu masih ada sampai sekarang. Yang membimbing kalian ke gereja, nyanyi-nyanyi, minum khamar, makan babi dan seterusnya. Itu dia masih ada sampai hari ini, Jangan kawan. kepanjangan lu ngomong itu. Lah kan Anda bertanya sama aku kan. Ketika Jadi aku Anda bilang jawab. masih ada, tolong buktikan di mana kalau masih ada. Yang Anda sembah siapa? Saya bertanya kepada Anda Kan Anda bertanya sama saya, Anda ingin saya buktikan. Yang Anda sembah siapa? kalau Anda bilang masih ada, buktikan dong adanya di mana. Namanya iblis mana bisa dilihat. Loh, kok larinya ke iblis? Paulus lihat Yesus gak? Kutanya dulu saudara. Ketika ada makhluk datang kepada Paulus mengaku akulah Yesus, Paulus lihat gak? Zuma, saya tadi bertanya. Saudara, saya ulang Tanya lagi. kepada Anda, Saya kalian ulang lagi. itu masih ada atau enggak? Anda bilang Ada. di mana? Paulus lihat gak ketika dia datang berupa suara? adanya di Akulah mana? Yesus yang kau aniaya. Paulus lihat gak itu? Paulus lihat gak? Aku tanya sekali lagi. Zuma, Paulus lihat gak? Jika Anda bilang ada, tunjukin dong di mana. Saudaraku Ferdin, iblis hari ini di tengah-tengah kita ada atau tidak? Ada iblis. Bisa kamu tunjukkan? Bisa. Silakan. Mana itu iblis? Iblis itu sekarang yang lagi menyesatkan manusia di Bagus. adalah si Pintar. Nah itu ngomong seenak perut. Yesus berkata, aku manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Sama atau tidak? Sama enggak? Lu jawab dulu tadi. Kawanku, kawan, kita sedang berbicara mengenai kebenaran ini, sahabat, saudaraku Kristen Lepas yang dari saya benar kasih. atau salah, lu harus pegangan omongan lu tadi lah. Katanya masih ada. Ayo tunjukin dong. Anda sendiri mengatakan iblis itu masih ada, betul? Iblis itu masih ada, betul? Makanya itulah Tapi kita tidak mampu menunjukkan iblis itu. Tapi cara kerja iblis itu adalah memiliki pengikut. Pengikutnya senantiasa membantah, melawan perintah firman Tuhan yang datang kepada para nabi. Sekarang saya tanya kepada saudara, Yesus mengajarkan bersunat atau tidak bersunat? Itu kau jangan dulu lari ke situ. Mulai identitas iblis Anda tak mau kebongkar. Kau mengatakan bahwa ada Kristus. Ya iyalah kawan. Alamak, gimana ini teman-teman? Gimana ini? Mau dilanjut gak? Gimana ini? Ferdin, kamu jangan ngoceh mulu, malu-maluin kalau gak tahu apa-apa, bertanya, diam, dengarkan. Kecuali kamu tahu ada datanya. Ini kamu ngoceh. Oke, atau gini saja deh, atau gini. Kamu ada Bible, ada yang bisa buka data di sini? Karena saudara kita ini Kristen tapi nggak paham Bible. Ada yang lucu di situ. Teman-teman ada nggak? Kenapa orang? Babal, monitor Babal. Ada yang bisa buka Bible? Babal. Kenapa saudara Kristen itu jauh dari Bible? Karena sebenarnya Bible ini bisa menjadi petunjuk sekiranya mereka paham Bible. Bisa buka Bible? Ya. Coba minta tolong bantuannya. Dibuka Kisah Para Rasul 9 nomor 22. 9 Paralel.
Saudara Ferdinand, atur duduknya yang sopan, atur napas, jangan tegang, santai bro. Kita lagi edukasi. Silakan saudaraku Anggur Asam dibuka. Jangan lupa pasang biji mata ya bang. Pasang biji mata sama telinga dipakai. Siap. Bro Ferdinand dibaca ya. Tuh sudah ditampilkan betapa baiknya umat Islam. Coba. Silakan baca Bro Ferdinand. Oke. Ayo. Ini paralel ya. Terjemahan Paralel. tahun berapa? Oke, sip. Ke atas lagi. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa orang ini adalah Mesias. Dia membuktikan dirinya Mesias. Bahasa Yunaninya di sana apa? Kata Yesus di situ nggak ada. Coba tunjukkan nama Yesus. Ada nggak nama Yesus di situ? Mana Yesus? Mana Yesus? Ada. Ada Yesus. Ada. Coba Yesus. Tekan. Yesus nggak? Yesus nggak? Apa bahasa Yunaninya Yesus? Tekan. Yesus nggak? Hostos. Mulai. Ngeri ya. Kok bisa ya? Lembaga Bible Indonesia ada apa dengan dirimu kawan? Kenapa kau berbuat seperti ini? Al-Quran saya mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuksirun. Saudara-saudara orang kafir dan orang fasik, penolong-penolong setan dalam mendurhakai Tuhan, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Fakta real. Bersyukurlah kalian yang hidup di zaman para apologet Islam hadir. Kalian bisa tercerahkan dan bisa mengenal kebenaran itu seperti apa. Takbir! Allahu Akbar. Masya Allah. Ayo kau buktikan dulu yang asli sama palsu, Kristus yang asli sama palsu. Lah ini yang mengaku Kristus barusan siapa? Ini yang dibicarakan kisah para rasul 922 ini siapa? Mana-mana. Yang mengaku Kristus ini siapa? Ini siapa nih? Itu namanya tuh. Itu tuh. Minggir sedikit lagi. Akan tetapi bukan di atas. Akan tetapi siapa ini? Siapa ini? Kata ketiga siapa? Tuh. Siapa itu? Lengkap dong. Tunjukin yang lengkap. Apakah di situ? Itu siapa itu? Siapa itu? Saulus. Tuh. Ini orang Kristus nih. Ini Kristusmu ini. Ini Kristusmu. Ngakunya Kristus di mana itu? Lah ini buktinya. Baca dong. Akan tetapi semakin besar pengaruhnya dan dia Paulus membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena dia membuktikan bahwa dia adalah Mesias. Mana bahwa dia adalah Mesias? Loh, tadi mana nama Yesus tadi? Tadi Yesus bahwa Yesus di terjemahannya ada kata Yesus bahwa Yesus adalah Mesias. Padahal kata Yesus itu tak ada kata Yesus di situ. Tahu tuh, itu di atas nggak ada. Nah, itu tuh originalnya. Tekan bang, tekan. Cikluk ya muncul. Oh my God. Anda kurang yakin? Mari sini, tak ajarin. Abangku, saudaraku, Anggur Asam, tolong tunjukkan 1 Korintus 11 nomor 1. Please. 1 Korintus 11 nomor 1. Kenapa pinter-pinternya Islam ini ya? Kita diajarkan untuk belajar. Ini ya? Ya. Apa? Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Original teksnya coba. Ke bawah. Original teks. Ada nggak kata seperti di situ? Sama seperti. Coba tekan. Cikluk, piung. Katos artinya apa? Katos artinya seperti. Seperti kan? Ya. Mana? Itu seperti kan? Mana kata seperti? Nih. Di atas, katos di atas. Kenapa kau bilang seperti? Itu katos tuh. Artinya seperti. Masuk lagi. Kembalikan sahabatku. Kembalikan. Nah, oke. Jadilah pengikutku seperti aku. Terus. Yang menjadi kata pengikutnya apa? Bahasa Yunaninya? Yang tulisan yang di mana Juma? Kau jangan ngarang kau Juma. Apa di situ? Ada nggak? Kristus. Jadi terjemahan yang sebenarnya apa?
Terjemahan yang sebenarnya apa? Jadilah pengikutku sebab aku juga adalah Kristus. Itu mah. Iya lucu. Yesus berkata, terakhir. Yesus berkata dalam Matius 24 nomor 24, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Betul? Betul? Ada Kristus palsu, betul? Betul, Bang. Betul. Anda tadi sudah membaca Paulus mengaku Kristus, betul? Mana Betul. ada? Nggak ada di situ. Kau jangan ngarang aja kau. Nggak ada, Pak. Lo terpampang Kotus datanya. sama kotus kan beda itu. Saya mau bahasa yang bahasa Indonesia. Nggak usah kau bawa kutus-kutus itu. Udah. Itu kita bahasa asli kitabmu kok aneh. Salahkan lah, kenapa pakai bahasa Yunani? Enten. Saya orang Indonesia, saya harus gunakan bahasa Indonesia. Saya bahasa Indonesia. Oke, kembali lagi ke tema. Menurut saudara, penyesat yang muncul setelahnya gelarnya Kristus atau bukan? Menurut Yesus. Ya ada yang namanya Kristus penyesat selanjutnya. Bagus. Ini Kristus kalau dia menyesatkan banyak orang sesuai dengan pengakuan saudara, pengikutnya disebut apa? Menurut Anda? Menurut Anda? Jangan tanya saya, nanti menyakitkan. Saya tanya Anda, Kristus yang sabar, Kristus yang menyesatkan banyak orang, pengikutnya nanti digelari apa? Kata bom SAW, Bang. Kata bom. Ayo jawab saudaraku. Ayo Bang Silakan. Ferdin, ayo kamu bisa, Ayo. kamu bisa Bang. Penyesat ini yang bergelar Kristus ini, ketika sudah banyak kemudian pengikutnya sesuai dengan nubuatan Yesus yang dinubuatkan Yesus, maka pengikutnya ini digelari apa? Pengikut Kristus itu gelarnya apa? Hah? Apa menurut kau? Cordoba. Tidak sama gelarnya Zuma. Ayo saudara, kalau Kristen ini apa? Artinya apa Kristen ini? Kristen adalah pengikut. Kristen adalah pengikut Kristus. Bagus, terima kasih. Terima kasih. Kristus palsu tapi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sekira kelas saya sudah selesai, saudara Ferdinand. Silakan lembutkan hati saudara menerima kebenaran. Karena sesungguhnya yang disalibkan itu adalah orang pelaku dosa, pemaksiat yang dikutuk oleh Tuhan, bukanlah Tuhan yang dikutuk sama Tuhan. Demikian, silakan teman-teman diambil alih. Saya bikin kopi campur masako dulu. Ferdinand, pesan saya, lembutkan hatimu kawan. Silakan. Silakan Bang. Silakan Bang Erik, Bang Bibel berjalan. Gimana Bang? Bang Ferdin, bisa Anda menerima bahwasanya Kristus palsu itulah yang menyesatkan kalian? Ini nubuatan. Kristus palsu itu menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 11. Terbukti. Umat manusia di muka bumi ini yang beragama Kristen itu paling banyak. Nah, apakah setelah iblis mendengar pernyataan Paulus bahwasanya akan datang roh kebenaran dan seorang penolong, iblis itu diam-diam saja, tenang-tenang saja, ongkang-ongkang kaki, dia terus bertobat gitu, dia terus pensiun gitu jadi iblis untuk menyesatkan? Tidak Bang, dia membentuk kerajaan. Ya, membentuk kerajaan, menambah pasukan untuk menyesatkan Kristen. Buka mic-nya Bang. Oke, sebelum ditanggapi izin sebentar. Assalamualaikum Kang Ardi.
Kang Ardiansyah. Waalaikumsalam, Kang Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut diskusinya. Ya, Assalamualaikum. Iwan Pilah ya, sambil di tap-tap kalau bisa ditembusin 1M ya saudaraku semuanya, dan jangan lupa di follow akun narasumber muslim di atas yang belum follow. Terima kasih saudaraku semuanya ya. Sambil follow akun saya ya. Ini akun saya yang ketiga. Ya, saya juga saya butuh 500-an lagi biar bisa open cam. Saudaraku ya. Terima kasih semuanya. Izin di follow. Terima kasih. Oke, silakan Ferdin, silakan. Bro. Silakan Bang Ferdin. Yang gimana yang mau saya tanggapin tadi? Macet. Kok macet? Gimana? Apakah Anda tidak sadar yang menyesatkan banyak orang itu adalah Kristus palsu? Kalau kita hitung secara nominal, manusia di muka bumi ini yang paling banyak memeluk suatu agama itu adalah Kristen. Matius 24 nomor 11 kata Yesus, Mesias palsu atau nabi-nabi palsu itu banyak menyesatkan orang. Itu buktinya. Perkataan Yesus itu semuanya yang menggenapi kalian. Seluruh dari perkataan Yesus itu yang menggenapi kalian. Apalagi di Matius 15 nomor 24. Itu jelas. Oke. Terus menurut pertanyaan saya tadi, ya, ketika pernyataan Zuma bahwa ada Kristus asli sama palsu, Anda sekalian belum jawab yang palsunya yang mana? Dijawab yang palsu itu yang datang kepada kalian, yang datang mengaku bertemu dengan Paulus. Terus kan sudah dijelaskan Bang Zuma tadi. Dia, iya. Lalu yang asli ada di mana? Yang asli berada di langit, terangkat ke langit. Kata siapa? Loh, kata Bibelmu lah. Emang selama ini terangkat ke langit kata siapa? Kata Bibelmu. Kata malaikat mengatakan. Bingung saya. Kata malaikat Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan turun kedua kalinya sama seperti engkau melihatnya terangkat ke langit. Ketika Yesus terangkat ke langit, sabar. Ketika Yesus terangkat ke langit, lengkap dengan jasadnya atau tidak? Sabar kawan. Kalau Anda ingin berdiskusi dengan saya, kita tanya jawab. Ketika kemudian Yesus terangkat ke langit, dia lengkap jasad atau tidak? Lengkap. Ketika datang untuk kedua kalinya, lengkap atau tidak? Lengkap. Yang datang kepada Paulus lengkap atau tidak? Kenapa kamu kesini? Udah, akui kebenaran itu kebenaran. Jangan nipu diri Anda. Yesus datang kedua kalinya dengan jasad. Yang datang kepada Paulus tanpa jasad. Itu bukti bahwa yang datang kepada Paulus palsu, bukan asli. Dah, selesai. Masya Allah. Kurang apa lagi penjelasannya? Mau terjun ke ujung kiamat. Di ujung kiamat, Yesus mengatakan, pada hari terakhir nanti banyak orang yang datang kepadaku karena menyangka aku ini yang mereka sembah. Yesus, ya paman, bukankah kami yang telah bernubuat, mengusir setan, bermujizat dengan memakai namamu? Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, nyala daripada aku tidak mengenal kalian semua adalah pembuat kejahatan. Udah selesai kan? Karena kalian menganggap yang palsu itu adalah Yesus. Ketika yang turun kedua kalinya yang asli datang, aku anak manusia, utusan Tuhan, Mesias untuk Bani Israel. Kalian datang kepadanya bersungut-sungut, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Yesus heran, siapalah ini? Kepalanya botak semua, matanya satu. Kalian siapa? Aku yang bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu. Yesus mengatakan, oh sorry aku tidak mengenal kalian. Kalian pembuat kejahatan. Menyahlah daripadaku. Di mana mereka pergi? Di mana mereka pergi? Matius 13:90. Pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka kekal di dalamnya. Fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu jelas itu. Gimana? Tadi kau bilang yang palsu siapa? Yang palsu itu yang bukan manusia, Cahayu. Anda ngerti Kristus? Apa arti Kristus? Kristus adalah manusia yang diurapi. Betul atau betul? Kristus manusia yang diurapi. Aduh. Betul atau betul? Betul. Betul, Pak. Betul. Betul,
Betul atau tidak? Jujur. Betul nggak? Betul nggak? Sarungnya dinaikin dong, jangan dibuang. Sarung dinaikkan kembali. Kristus artinya adalah orang yang diurapi. Mesias dalam bahasa Ibrani artinya orang yang diurapi. Sedangkan orang manusia, Paulus mengatakan, aku bertemu dengan Kristus, tapi bukan manusia. Apa itu namanya? Apa itu namanya? Gimpeulu kalau Anda tidak percaya. Yes. Gimana saudara saya ini? Yang disebut Mesias dalam bahasa Ibrani itu artinya manusia yang diurapi. Dalam bahasa Yunani disebut Kristos. Kristos artinya orang atau manusia yang diurapi, yang datang kepada Paulus. Menurut Galatia 1 nomor 11 nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia, berarti bukan dari Kristus. Karena Kristus itu adalah manusia, wajib manusia. Yesus dibaptis. Kenapa dia dibaptis? Dia diurapin. Kenapa? Dia adalah Mesias. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia, berarti bukan orang, berarti bukan Kristus. Kalaupun dia mengaku Kristus, berarti palsu. Malaikat di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya seperti kalian melihat ketika ia terangkat, lengkap dengan jasad. Makanya dalam Matius 24 nomor 23, apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau pergi ke sana, jangan kau percaya. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik penjara, jangan kau percaya, sebab kedatanganku yang kedua sama seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Demikianlah kedatanganku yang kedua, apabila kau melihat Anak Manusia. Coba Yesus menerangkan di data nomor 27-nya, nomor 30-nya, apabila kau melihat Anak Manusia turun bersama dengan awan, diiringi dengan malaikat-malaikatnya. Coba, Yesus datang sebagai apa kata Yesus? Sebagai Anak Manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia. Siapa dia? Tanya diri Anda sendiri. Tanya. Tanya. Oke. Saya nggak bertanya itu. Sekarang saya mau tanya. Menurut Subhanallah. Jangan dulu ketawa. Menurut tolong. Anak Manusia bisa turun bersama para malaikat? Yes. Bisa. Bisa. Kenapa tidak? Anak Manusia siapa? Anak Manusia Al-Masih, Isa Al-Masih, Yeshua Hamasya. Kamu tahu enggak? Kamu tahu enggak, saudara? Jangankan beliau, orang di dalam kitab Wahyu, malaikat Mikail berperang bersama dengan iblis ular naga tua bersama dengan pasukan malaikat-malaikatnya. Apa yang salah di situ? Nggak ada. Jangan jadi alasan karena dia malaikat maka dia adalah Tuhan. Jangan kayak gitulah kawan. Jangan memperbodoh diri. Saya nggak ngomong gitu. Kau yang ngomong gitu. Jangan memperbodoh diri kawanku. Jangan memperbodoh diri, saudara. Jangan gengsi terhadap kebenaran, ya. Lembutkan hati saudara. Lembutkan hati saudara. Lembutkan. Saya hanya sebagai pemberi peringatan sebagai saudara Anda. Ya, gitulah. Ya udah. Lanjut teman-teman. Silakan. Saya menyala abangku luar biasa. Teman-teman sambil di tap ya tembusin 1M saudaraku. Silakan mungkin gimana Perdin, kau masih mau belajar atau kau tetap ngeyel? Kita ganti. Nggak ngeyel, nggak belajar. Ketika menurut Zuma Anak Manusia yang turun bersama para malaikat, ketika saya bertanya bahwa menurut Zuma Anak Manusia bisa turun, oke, kita sepakat. Lalu iya, tapi gini bro, biar ada edukasi. Maksud gua gini, harusnya lo tadi kalau tidak sepakat ada sanggahan dan bawa data gitu. Tapi ya kami maklum kalau lo memang kagak pernah baca Biblos gitu. Jadi ya gimana, lo gak bisa nyanggah, sehingga kalau lo sudah angkat tangan ya mendingan turun gitu. Gua ganti pasien gitu. Jangan. Tadi sahabat kita Bang Anggur Asam boleh sekali lagi minta mohon bantuannya Bang. Kita bagi-bagi amal jariah. Tolong tunjukkan 2 Yohanes 1 nomor 7. 2 Yohanes 1 nomor 7. 2 Yohanes 1 nomor 7.
Jangan dibuka semua, Ustaz, cuma Enggak apa-apa, biar Bang. sedikit-sedikit. Aduh, bahaya nih kalau di ilmunya di ini nanti bom-bom tambah panas ini. Nah, dibaca Bang, dibaca. Saya baca ya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Nah, Paulus mengatakan yang datang kepadanya manusia atau bukan? Yesus yang datang kepadanya manusia atau bukan? Coba Galatia 1 nomor 11-12. Paulus mengaku yang datang kepadanya adalah Yesus yang bukan manusia. Betul? Coba Galatia 1 11 dan nomor 12. Coba. Wah, ini banyak ilmu dapat ini. Aduh. Nah, langsung dibaca. Sebab aku. Baca kau. Baca. Bagi-bagi amal jariah kita. Silakan. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, hai Kristen, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Wih. Data valid ini, valid. Penyesat, pembohong, penipu, iblis, setan, lanat. Siapakah dia? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, dari Roma sampai ke Indonesia, yang mengajarkan bahwa Yesus bukanlah manusia? Itulah antikristus, itulah penyesatnya. Siapa itu? Paman, siapa yang tidak mengaku Yesus itu datang kepadanya bukan sebagai manusia, Paman? Siapa? Oi, siapa? Perlin, jawab Perlin. Siapa yang mengaku Yesus datang tapi bukan manusia? Siapa? Itulah penyesatnya yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Paulus dalam suratnya Galatia 1:11-12 menggenapi itu semua. Pengikutnya bernama Kristen yang mengusir setan, bermujizat, bernubuat, memanggil Yesus dalam panggilan Tuhan, semuanya akan diusir ke neraka. Di dalam datanya Matius 7 nomor 22 dengan 23. Oke. Apalagi? Masih ada perlawanan, masih. Ayo, pingsan. Masih kuat berdiri. Masih kuat berdiri. Masih kuat. Saya selalu berdiri. Saudaraku Anggur, bagi-bagi amal jariah kita. Terakhir masuk ke Matius 23 nomor 15. Yo, masuk aja. Enggak, Anda berargumen, silakan. Nanti datanya kita tunjukkan. Silakan, apa yang Anda ingin katakan? Maksudnya gimana? Tuh, aku juga bingung. Saya kan udah membuktikan bahwa yang disebut penyesat itu adalah mereka yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Siapa yang tadi berkata aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus? Siapa itu? Siapa itu, Bang? Mana? Tunjukin datanya tadi. Alamak. Aduh. Bapak, tolong disimak ya Pak. Ini dia udah bang semua udah teriak-teriak. Kalau mau kroyok, berserah. Mau dikeroyok. Udah. Saudaraku, coba masih di Matius 23 nomor 15, kawan. Itu aja. Ini dia. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Dan setelah kau jadikan dia sebagai pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaan saya, siapa orang Farisi yang meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yahudi untuk menjadi pengikutnya? Siapa? Jawab. Siapa, Bang? Kalau orang Farisi, ya, Paulus, bagus. mantan Farisi.
Bagus. Sudah terjawab ya? Terima kasih. Siapa nama pengikutnya yang ditobatkan masuk menjadi pengikutnya siapa? Paulus. Pengikutnya namanya apa? Dia Paulus. menjadi paus di Roma. Apa nama pengikutnya? Kanyolik. Kanyolik. Kok jadi paus? Hubungannya kemana ke jadi paus? Bukannya dia pernah jadi paus? Kata siapa? Kata saya barusan. Datanya mana? Itu paus. Diambil dari kata apa itu? Paulus, bukan paus. Oh beda ya, beda. Beda. Oke. Sampai enggak ke Roma dia? Menurut Zuma sampai nggak? Saya nggak tahu. Pada saat itu saya belum terangkat jadi RT di Vatikan. Sama juga nggak tahu. Nah, sama kita berarti. Sama kita berarti. Lalu siapa yang dimaksud di sini? Orang Farisi. Filipi 3. Aku adalah orang Farisi. Itu siapa? Kalau orang Farisi yang ditobatkan dan menjadi bukan orang Farisi yang ditobatkan, orang Farisi yang mempertobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka. Tapi ya nggak ada. Loh, kok nggak ada pula? Loh, kalau sepengetahuan saya, orang Farisi yang ditobatkan bukan orang Farisi yang ditobatkan. Orang Farisi mana ada pernah tobat? Orang Farisi itu harus Paulus kan dari Farisi. Ya itu dia yang dimaksud. Terima kasih Anda sudah menjawab. Bertobat, Gitu dong. Makanya iya bertobat menurut saudara menjadi pengikut Kristus. Kristus yang mana? Yang bukan manusia bukan? Betul? 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 Kristus betul? yang menobatkan dia. Dia pengikut Kristus. Betul? Kristus yang mana? Yang bukan manusia bukan? Betul? Menurut Zuma yang mana? Jadi menurut saya membaca Galatia 1 nomor 11, dia menjadi pengikut Kristus yang bukan manusia. Betul? Pasti dibilang betul. Nah, iya dong, gitu. Nah, sekarang kalau Anda sudah mengatakan betul, pengikut Paulus agamanya apa? Pengikut Paulus? Iya, agamanya apa? Nggak tahu. Oh, mama ternyata Anda sudah paham. Saya hanya ingin mengatakan kawan, Al-Quran saya mengatakan ya'iduhum wa yumannihim. Lalu dikatakan kemudian wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang orang kafir sembah itu adalah setan yang durhaka. Itu aja. Itu pesan saya. Menurut Islam, orang kafir menyembah setan yang durhaka. Kalau Anda menolak pernyataan Al-Quranul Karim sebagai sirat, sebagai jalan menuju kepada keselamatan, maka tolong tunjukkan Anda tidak menyembah kepada setan yang durhaka dengan Anda membantah dalil demi dalil yang saya sajikan tadi, dan buktikan bahwa Kristus yang datang kepada Paulus itu adalah manusia. Kalau dia manusia yang Anda sembah, berarti Anda menyembah manusia. Tapi kalau Anda menyembah bukan manusia tapi Kristus, bahaya, karena Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesal yang bergelar Kristus. Barangan saja kau. Maaf Pak, maaf. Cuma borok. Iya, maaf. Apa yang salah Pak dari pernyataan saya? Kalau menghujat ditombak ya, yang di bawah, yang ini my God Jesus. Jangan dibiar dulu. Biar. Assalamualaikum guru dan assalamualaikum teman-teman. Biar banyak Waalaikumsalam. Banyak pasien yang harus kita obatin. Ya. Apa yang salah Bang? Giliran Dewa Bang. Ya udah, Dewa mau ngambil tema. Silakan. Pak Lor, kita mau ngambil tema. Maaf ya bos. My God Yesus. Maaf ya. Kita ngambil tema baru. Kita ngambil tema baru dengan saya. Ngambil tema baru dengan saya, ya. Sebentar. Kita ngambil tema baru dengan saya, jangan dengan Bang Juma. Kita bagi-bagi. Saya hanya menyampaikan kebenaran yang ada di Bible, Bang. Maaf. Lanjut. Kita ngambil tema berdua dengan saya, berdua aja dengan saya, Bang. Temanya sebentar, Bang. Temanya, Bang, neraka tempat penyiksaan manusia, sementara dunia tempat penyiksaan Tuhan. Ayo, Bang, bantah pernyataan saya, Bang. Dunia tempat penyiksaan Tuhan, neraka tempat penyiksaan manusia. Ayo, Bang. Silakan, Bang. Jangan dimut. Iya, temanya itu. Ayo. Curang.
Ini nggak bisa diskusi ini mah tuh. Jangan di-mute, biarin dia Ya udah bicara dulu. jangan di mute. Ya udah mau ngomong apa, Bang? Ya udah mau ngomong apa? Gini, kalau Islam itu benar, kenapa dikasih makan sama orang Kristen di Eropa sana, di Amerika sana? Aduh. Kau tahu gimana tuh? Yang dibahas yang beginian. Cuma segini ilmunya. Tuhan kalian di mana? Bang, kita ngambil Kalian tema. nggak punya Tuhan. Abang berani nggak ambil tema saya, Bang? Neraka tempat Jangan penyiksaan di-note saya, manusia, kurang. sementara dunia tempat penyiksaan Tuhan. Berani nggak ambil tema itu, Bang? Dengan saya, Bang, berdua, Bang. Berani Nggak nggak? ada kata berani atau takut, nggak ada. Apa maksudnya kau bilang saya berani atau tidak? Hah? Iya, kita diskusi, Bang. Kita diskusi. Diturunin ini. Jangan diturunkan, Ustaz. Kena tombak. Ya. Ferdinand, silakan. Dibuang. Oh, bercanda gua itu. Iya. Bang Dewa, kenapa sih Melani pandai ingin sekali melihara orang gila? Itu Kena host rupanya. Kenapa saya kita tahu yang namanya Wiro Sableng 212, Melani 213, Wiro Geblek gini. Ya, silakan Pak Perdin. Apa yang mau dibahas? Gue pengen bercanda. Enggak, tadi diturunkan sama hostnya. Mungkin menurut host itu adalah aib bagi Komal ini, betul ya host ya? Begini Kak Kanda, dia itu seperti kalau naik ya kayak gitu, jadi nggak bisa diskusi, jadi kayak buat mainan saja orang kayak gitu, nggak bisa diskusi, jadi iya betul. Ya buat apa Saya sepakat dengan Bang Anggur Asam barusan. Ya, Ini siapa dari ini Abu ya? Gimana Bang? Tadi kenapa saya dibuang? Enggak, tadi nggak ada yang buang Bang. Siapa Tadi yang itu buang? kepental itu namanya. Sama, saya juga barusan kepental, tapi saya minta naik lagi gitu loh. Sama Bang, santai aja. Oh iya ya, oke lah. Sebenarnya saya senang sih, tapi kaget terbuang. Makanya tapi udah normal lagi kan, jantungnya udah nggak kaget kan? Siapa? Enggak. Oh iya, udah. Aman lah kalau gitu ya. Jangan lupa teman-teman yang ada di bawah, di follow akun kita yang di atas ini ya. Karena ini juga akun saya yang ketiga. Di situ ada Bang Zuma juga, ada Bang Anggur Asam, ada Cinta Selawat, Bibur Berjalan, Melani, Abu Yastro. Perasaan lebih lah 3. Perasaan lebih sih buat 3 nih. 15 kalau salah. Yang Mahadewa jangan di-follow, teman-teman. Jangan di-follow yang sebelum dilanjut para guru semuanya ya. Tadi saya juga terpental. Barakallah teman-teman semua, yang terpental. Saya terpental tadi, tolong bantu di tap-tap ya yang keras ya. Dan jangan lupa saudara ya, dibantu disupport channel YouTube-nya Kang Ardi, Ustadz Sugi, Pak Anggur Asam semuanya ya yang di atas. Dan saya juga baru ini apalagi yang punya Bang Zuma ya disupport. Saya juga baru 2 hari mungkin buat channel YouTube. Mantap. Ya. Bantu di subscribe ya saudara. Baru ini baru 100. Ya, apa sih kok ngomong berdua ini? Melani ngomong, Abi yang ngomong nih satu-satu, woi. Sorry Bang. Melani kenapa sih? Itu yang follow. Yang follow nambah 2 dia. Bang tuh di subscribe channel YouTube-nya Abuya Strong Lipe ya. Jangan lupa ada lipenya ya. Ada lipenya, jangan lupa. Lanjut Pak Ferdin. Oke. Gurunda semua masih monitor, Gurunda? Nggak tahu gue Zuma mungkin dulu aku panggil dulu Gurunda Zuma. Nggak tahu. Tunggu dulu, aku panggil dulu Gurunda Zuma. Monitor Bang. Ya Paman. Oh iya oke. Silakan Bang Ferdin. Apa yang mau ditanggapi dari narasi Bang Zuma tadi? Silakan Bang. Ya menurut narasi Zuma tadi, menurut kami orang Kristen nggak mau membantah itu dan nggak perlu dibantah. Berarti betul ya narasi Bang Zuma yang mengatakan bahwasanya yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus ya, betul ya?
bukan tidak membenarkan, tidak selamanya kita tidak mau membantah itu, belum tentu kita membenarkan. Nah, terus jawabannya apa kalau nggak membenarkan? Membantah dong. Sekarang kan bantah. Ketika kita belum menjawab, tapi sudah menurut Zuma, oh benar pernyataan dia. Ya kalau menurut pernyataan kalian orang Muslim ya benar. Ya enggak, menurut kitab Anda seperti yang dijelaskan oleh Guru Zuma tadi. Seperti di Galatia 1:11, tadi di Matius 7:22-23 dan banyak sekali ayat-ayat yang disebutkan oleh Bang Zuma tadi. Menurut Anda itu sesuai enggak? Enggak lah. Enggak sesuai dengan iman Anda? Enggak sesuai dengan pernyataan Zuma. Bang Zuma menyatakan, dengerin Bang, kalau udah ngomong Bang, dengerin. Bang Zuma menyatakan sesuai dengan yang ada di ayat-ayat yang tertulis di Bible Anda gitu loh. Nah, iya, benar. Itu kan yang ada di Bible Anda. Sesuai nggak dengan keimanan Anda kira-kira yang ada di Bible Anda itu? Nggak sesuai dong kalau nggak sesuai, betul. Karena keimanan Anda tidak berlandaskan Bible Anda. Sesuai sama pernyataannya Zuma. Loh. Nah sekarang begini, Abang percaya nggak yang datang kepada Paulus itu Yesus? Saya percaya bahwa itu Yesus. Yesus. Oke. Di yang jelaskan Bang Zuma tadi, Yesus terangkat itu lengkap nggak dengan badannya, dengan tubuhnya, lengkap nggak yang dijelaskan Bang Zuma tadi? Lengkap. Terus kemudian pada saat Yesus turun kedua kalinya, itu lengkap nggak dengan badannya juga? Lengkap. Nah yang datang kepada Paulus lengkap nggak itu dengan badannya? Suaranya saja. Nah berarti nggak lengkap kan dengan badannya? Bentar. Oke, sepakat saya menurut pertanyaan Anda kan nggak lengkap kan? Enggak gini, dengarkan ya. Ya, dengarkan. Sabar ya Bang. Sabar dulu Bang, tenang dulu Bang. Slow, iya sama slow. Iya slow santai gitu loh. Didengarkan dulu pertanyaannya, didengarkan dulu. Yang datang kepada iya Bang. Siap Bang. Nah, yang ketika Yesus naik ke atas di Kisah Para Apostolos 1:11, itu Yesus terangkat itu lengkap dengan tubuhnya, lengkap. Ketika kembali lagi ke bumi, Yesus turun itu lengkap gak dengan tubuhnya? Lengkap. Nah, yang turun kepada Paulus itu lengkap gak dengan tubuhnya? Cuman suaranya. Berarti bukan Yesus ya? Sebentar, itu kan Kisah Para Rasul 1:11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Betul. Pada saat Paulus ditemui Yesus sudah naik ke sorga belum? Sudah. Oke. Pada saat Paulus bertemu dengan Yesus, itu Paulus mengaku melihat jasadnya Yesus nggak? Paulus nggak pernah bertemu sama Yesus. Tidak melihat, berarti pada saat nggak pernah Paulus mengatakan bertemu Yesus, itu yang turun itu bukan bersama badannya, betul ya? Suaranya saja. Berarti Yesus bohong? Sabar, jangan bilang bohong dong. Loh. Sebentar. Ini. Kisah Para Apostolos, nih ya, aku open cam ya. Nih. Kisah, aduh nih orang. Ini yang ngomong siapa sih, coba? Nih ya. Nih loh. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ini malaikat bukan? Malaikat bukan? Mana? Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Kemudian
dua orang berpakaian putih itu kemudian menyatakan begini. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ketika dia naik ke surga, lengkap gak dengan tubuhnya? Sabar. Kedua orang itu menurut saudara itu siapa? Udah nggak usah dibahas ke situlah. Harus dibahas dong. Oh ya udah, mau dibahas. Ya udah. Siapa coba? Ya udah, siapa? Coba kasih tahu saya siapa. Ini kan kitabmu, kasih tahu saya. Itu Elias sama Musa. Hah? Di mana tertulis? Di mana? Tulisannya di mana, Bang? Cari dong. Kok cari dong? Kenapa kok cari dong? Kenapa? Nih. Yohanes 20:12 nih ya. Yohanes 20:12. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih jediar. Ayo. Nih. Tuh kan? Ayo, mau gimana? Mau ngeles? Lanjut, baca dilanjut. Berarti Elia sama Musa salah? Kau baca lanjut dulu. Enggak salah enggak tadi Elia sama Musa? Enggak, baca lanjut dulu. Enggak, saya tanya, salah apa enggak? Saya tanya. Iya, saya tanya, Bang. Salah enggak? Apanya? Anda kan mengatakan Elia sama Musa. Yang mendampingi Yesus yang berpakaian putih itu adalah Elia sama Musa. Mana datanya? Saya nggak pakai data sekarang. Cangkrik. Nih ya. Nih. Aku kasih tahu ya. Nih ya. Kisah para Apostol 1 nomor 10 di berpakaian putih, di sini ada huruf T. Huruf T ini ketika diklik di sini merujuk kepada Yohanes 20:12. Yohanes 20:12 ini tertulis bahwasanya, mana tadi? Yohanes 20:12. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Ini malaikat bukan? Kembali ke belakang dulu. Ini loh. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Mana yang Yesus terangkat? Astagfirullahaladzim. Kenapa astagfirullahaladzim? Ya, orang bodoh banget. Kenapa sih kok bodoh gini ya? Kok bodoh? Kamu yang bodoh. Ya udah, aku bodoh. Ya udah, sekarang gini aja, dibuat simple. Ya oke. Sekarang gini. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat. Dengerin dulu. Ayat yang kamu tunjukkan itu. Iya, sabar dulu. Ini firman Tuhan bukan? Mana? Ini Kisah Para Rasul firman Tuhan bukan? Bukan. Woi, Mak. Bukan. Berarti kitabmu bukan kitab suci. Nah, ini parah. Ya Allah, ternyata kok semakin dibongkar semakin kelihatan dongonya. Ini gimana ini? Bukan dongo. Ini kalau saya mau meluruskan. Ketika Anda menyatakan di dalam Bible itu semua firman Tuhan, saya bilang bukan. Berarti campuran. Ada yang firman Tuhan, ada yang bukan firman Tuhan. Jelas loh di atas itu. Ya berarti bukan kitab suci kan? Kisah Para Rasul itu kan jelas, itu kan mengisahkan. Ya udah, gini kesimpulannya, ketika Yesus naik ke surga lengkap dengan badannya, betul? Betul. Ketika turun kedua kali lengkap dengan badannya juga, betul? Betul. Nah, yang datang kepada Paulus lengkap dengan badannya nggak? Suaranya doang. Berarti bukan Yesus. Simple loh. Nah, demikian tadi kamu sini yang dimana perdebatan itu berlangsung. Dan seperti biasa orang-orang Kristen ini ketika berdebat bikin kita tertawa ya. Karena apa? Yang disampaikan ini hanyalah bualan belaka. Jadi macam-macam semua ini sudah berbuih-buihkan dalil. Tapi Kristen pun susah untuk menangkapnya. Itulah ya. Ketika menjadi seorang Kristen itu hilang akalnya. Gitu. Perihal masalah duniawi mereka luar biasa.
masalah duniawi, keilmuan duniawi mereka jago ya. Tapi untuk keimanan, konsep ketuhanan mereka mendadak bungul, mendadak bodoh ya. Jadi ya ketika berdebat aja bikin jadi bahan tertawaan umat muslim. Kenapa? Apa yang disampaikan itu semuanya ngarang cerita, tidak ada yang benar, tidak ada yang betul gitu ya. Semuanya bikin kita tertawa. Bahkan jangankan sekelas jemaat ya, pendeta pun ya begitu juga, ngarang cerita, bual sana, bual kemari, ambil ayat ini, ambil ayat itu, 1-2 ayat mereka kutip, selebihnya ngarang selebihnya ngarang cerita, yang dimana ayat itu pun diambil itu ditafsirkan sendiri ya, disesuaikan dengan kehendak hawa nafsunya itu. Ketika pendeta, jangankan hanya perpuluhan jemaat, perpuluhan pendeta pun yang demikian adanya. Karena menjadi Kristen itu wajib bodoh sampai mati. Bikin kita tertawa. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan saya Irul Doseni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.